Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang soleh-soleha? Ayah bunda di rumah? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini bertemu kembali dengan Ibu Lisda yang akan menjelaskan tentang materi statistika. Sebelum dimulai, ada sebuah motivasi yang disampaikan oleh salah seorang cendekiawan Muslim yang bernama Hasan Al-Basri yang berbunyi, barang siapa yang belajar sesuatu atau mencari ilmu hanya karena Allah, maka dia akan menjadi pemenang dan ilmu pengetahuan yang diperolehnya akan mendapatkan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi barang siapa yang belajar sesuatu atau mencari ilmu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak akan mencapai tujuan dan ilmu pengetahuan yang diperolehnya tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anak, untuk menambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Luruskan niat kita bahwa kita belajar hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita mulai pembelajaran tentang statistika. Ada beberapa hal yang ingin Ibu sampaikan mengenai bagian-bagian statistika. Di antaranya adalah mengumpulkan data, mengurutkan dan membaca data, pengolahan data, dan penyajian data. Hari ini kita akan pelajari tentang mengumpulkan data, mengurutkan, dan membaca data. Anak-anak, ada yang tahu tidak apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mempresentasikan data. Dengan kata lain, bahwa statistika adalah ilmu yang berhubungan dengan suatu data. Nah, sekarang apa sih data itu? Pengertian data adalah hasil pengukuran atau pengamatan yang berupa angka ataupun kata-kata. Data adalah keterangan yang diperoleh dari proses pengamatan, wawancara, atau penelitian. Atau data juga bisa dikatakan sebagai bahan keterangan berupa himpunan fakta, angka huruf, grafik, tabel, lambang, objek, kondisi, dan situasi. Nah, sekarang berdasarkan jenisnya. Data dibagi menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Apa itu data kualitatif? Data kualitatif adalah data yang bukan berupa angka. Contohnya, golongan darah. Ada golongan darah A, ada golongan darah B, ada golongan darah AB, dan ada golongan darah O. Itu merupakan data yang bukan berupa angka. Kemudian warna favorit. Ada warna biru, merah, ungu, pink, dan sebagainya. Warna pun bukan merupakan angka. Dan jenis kelamin. Ada laki-laki, perempuan. Nah, sekarang apa sih data kuantitatif? Kalau data kuantitatif adalah data yang berupa angka.
Contohnya tinggi badan, berat badan, nilai ujian, nomor sepatu. Nah, ini merupakan data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka. Berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Apa sih data primer itu? Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung. Contohnya, data melalui wawancara, angket, atau kuesioner. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil pihak lain, bukan merupakan hasil penelitian langsung. Contohnya, data yang diperoleh dari media massa, media elektronik, atau internet. Nah, kemudian tibalah cara mengumpulkan data. Apa sih mengumpulkan data itu? Mengumpulkan data adalah aktivitas mencari data yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Apa saja metode pengumpulan data itu? Nah, metode pengumpulan data dapat melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi, dan masih banyak lagi yang dapat kita lakukan dalam pengumpulan data. Nah, yang kedua adalah mengurutkan data. Apa sih mengurutkan data itu? Mengurutkan data adalah menyusun data secara berurutan dari data yang terkecil atau dari data yang terbesar. Apa sih tujuan mengurutkan data? Tujuan mengurutkan data adalah supaya kita lebih mudah dalam membaca data, membandingkan, mengolah, dan memahami data. Contohnya, data ulangan matematika siswa kelas 5 adalah sebagai berikut: 70, 80, 80, 50, 60, 60, 60, 50, 50, 90, 80, 90, 60, 50, 90, 80, 90, 80, 50, 90. Nah, berdasarkan data di atas, coba urutkan data yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya adalah urutan data dari yang terkecil ke yang terbesar adalah 50-nya ada 5, 60-nya ada 3, 70, 80-nya ada 7, 90-nya ada 4. Bagaimana urutan dalam bentuk tabel? Nah, dalam bentuk tabel nilai ulangan matematika, yaitu nilai 50 diperoleh oleh 5 siswa. Nilai 60 diperoleh 3 siswa. Nilai 70 diperoleh oleh seorang siswa. Nilai 80 oleh 7 siswa. Nilai 90 diperoleh oleh 4 siswa. Jadi jumlah siswa kelas 5 yang memperoleh nilai ulangan matematika yaitu 20 orang. Untuk selanjutnya adalah tentang membaca data. Membaca data adalah melihat serta memahami isi data dari yang disajikan. Data biasanya dapat berupa tabel atau diagram. Nah, contoh di sini data berupa tabel.
yaitu tentang daftar golongan darah siswa kelas 5. Di mana di sini ada golongan darah A, B, AB, dan O. Sedangkan siswa yang mempunyai golongan darah A, B, AB, dan O terlihat pada tabel frekuensi yang disajikan. Nah, berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh informasi sebagai berikut. Siswa yang memiliki golongan darah A ada 12 anak. Siswa yang memiliki golongan darah B ada 7 anak. Siswa yang memiliki golongan darah AB ada 3 anak. Siswa yang memiliki golongan darah O ada 8 anak. Nah, tibalah kita untuk latihan soal. Latihan soal yang Ibu berikan tidak banyak, hanya 2 soal saja, di mana yang pertama adalah diketahui hasil pengukuran berat badan 20 siswa kelas 5 dalam kilogram adalah sebagai berikut. Nah, tugas kalian adalah yang pertama, urutkan berat badan dari 20 siswa tersebut dari yang teringan. Dan yang kedua adalah sajikan data tersebut dalam bentuk tabel. Sedangkan latihan yang kedua adalah tabel kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa kelas 5. Di sini disajikan data berupa tabel tentang jenis ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa kelas 5. Tugas kalian adalah membaca data yang disajikan dalam tabel ini. Kemudian tuliskan data yang terdapat dalam tabel ini. Nah, anak-anak, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan berkah dunia akhirat. Kerjakan tugasnya dengan teliti. Ingat, kita menuntut ilmu, kita belajar semata-mata hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.